Pak, masalah yang saya identifikasi di sekolah kita ini Iya. terkait pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi ada nanti beberapa hal yang saya tanyakan kepada Bapak, kalau boleh Bapak memberikan saya kesempatan. Maka ada beberapa pertanyaan nanti yang sudah saya siapkan, dan hal itu juga terkait pada pembelajaran yang kita laksanakan di sekolah kita ini. Nah, untuk itu nanti saya mohon kesediaan Bapak untuk memberikan pandangan tentang pembelajaran yang disampaikan selama ini, karena beberapa masalah yang saya identifikasi di sini. Pertama, Pak, mengenai peserta didik yang masih memiliki minat atau motivasi yang rendah masih di sekolah kita ini, ya, di mana minat dan motivasi siswa itu terkait pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di kelas, saya masih katakan bahwa itu masih tergolong rendah minat mereka. Mengapa bisa terjadi demikian, Pak? Baik itu dari segi penyampaian pembelajaran oleh guru atau siswakah? Ya, jadi saya mohon bagaimana pandangan Bapak dalam hal ini. Baik, Pak Guru, terima kasih. Apa yang telah disampaikan oleh Pak Guru tadi ini memang akhir-akhir ini kita akui bahwa sistem pembelajaran KBM yang kita laksanakan di Sembilan Satu sudah semaksimal mungkin, dan kita akan melakukan perubahan untuk bisa membuat siswa-siswi kita ini di SMA lebih berkualitas dan bisa akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Memang harus bermodalkan ilmu pengetahuan yang betul-betul dikuasai oleh siswa. Tetapi memang kita sadari, tentu ini berbagai usaha yang sudah kita laksanakan ini cuma kurang adanya minat daripada siswa untuk menerima pembelajaran, baik secara interaktif kepada guru di dalam kelas. Memang karena tidak, siswa ini kurang menyadari apa tugas dan tanggung jawabnya terhadap datang di sekolah ini. Tentu hal ini, itulah upaya-upaya kita untuk bisa memberikan semangat kepada siswa-siswa kita ini agar lebih bersemangat, lebih memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini. Tentu kalau memang siswa kita sudah memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini, dan tentu dengan sendirinya akan memberikan minat kepada siswa-siswi tanpa juga kita pungkiri juga, Pak Guru, memang ada beberapa hal, faktor utama yang bisa memberikan kurang adanya minat daripada siswa-siswi ini, karena cara pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, ya Pak, ya. Tentu harus melihat juga konteks yang diberikan terhadap materi-materi yang disampaikan itu yang lebih menarik daripada siswa-siswi tersebut. Nah, jadi yang kita harapkan ke depan nantinya ini peran guru untuk bisa mendesain sebaik mungkin pembelajaran tersebut, sehingga nantinya memberikan minat siswa ini untuk bisa mempelajari pelajaran yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Itu saja, Pak Guru, terima kasih. Oke lah, Pak, berarti itu dari segi Bapak Ibu guru yang menyampaikan pembelajaran, artinya kurang ada desain pembelajaran itu yang disampaikan, sehingga siswa itu merasa bosan, ya Pak, ya. Bosan terhadap pembelajaran ya. Oke lah, Pak, terima kasih. Dan pertanyaan berikutnya, ya Pak, masalah
pemahaman peserta didik itu terhadap pembelajaran yang disampaikan Pak, setelah saya melihat-lihat, maka salah satu masalahnya adalah pemahaman siswa itu atau pemahaman peserta didik itu masih rendah. Mengapa bisa hal itu terjadi ya Pak? Baik, Pak Gule, apa yang disampaikan yang kedua ini tadi ini terkait mengenai pemahaman daripada siswa ini rendah. Memang sangat rentan sekali apa yang sudah kita sampaikan yang pertama tadinya. Tentu ini kembali daripada konsep yang diberikan oleh guru ya. Karena kurang dimodernisasi lah istilahnya. Kita kan pada saat ini hidup di era digital, berbagai hal bisa diakses oleh seorang siswa. Tentu kalau memang seorang guru tersebut kurang memberikan pola atau cara-cara yang terbaik lagi untuk memberikan pembelajaran kepada siswa, maka siswa tersebut turut serta juga kurang pemahamannya terhadap pembelajaran yang diberikan. Karena selama ini kita masih menganut adopsi dari pembelajaran yang tradisional. Artinya kita hanya terpaut dengan buku-buku saja. Dan Bapak Ibu guru masih belum mengikuti dari pembelajaran yang memang terstruktur, bisa menggunakan laptop di situ, ya sudah didesain sebisa mungkin pembelajarannya, apalagi dengan sistem digital pada saat ini. Nah, jadi itulah yang sedikit memberikan kurang pemahaman yang sangat rendah kepada siswa ini karena dari konteks daripada pembelajaran yang memang masih menganut pembelajaran yang lama yang masih kita pertahankan. Oke Pak, terima kasih. Baik Pak, jadi berikutnya masalah yang saya identifikasi lagi di sekolah kita ini mengenai komunikasi antara guru dan orang tua siswa. Nah, di mana pada masalah ini saya lihat bahwa komunikasi antara guru dan orang tua siswa itu masih terbatas. Mengapa bisa hal itu terjadi, Pak? Baik, Pak Gule, terkait mengenai hal yang ketiga yang disampaikan oleh Bapak tentang komunikasi antara guru dan siswa ini memang sangat penting sekali dalam hal menjalin kerjasama ini antara guru dengan orang tua siswa, karena bagaimanapun kita memberikan pembelajaran kepada siswa ini yang lebih banyak nantinya mereka berinteraksi ini di luar sekolah. Tentu ini ya bagaimanapun kegiatan-kegiatan yang kita berikan kepada dari sekolah. Kalau misalnya orang tua daripada siswa tersebut tidak memperhatikan siswanya, tidak memperhatikan anaknya di rumah, maka sangat rentan sekali untuk siswa tersebut mengabaikan pembelajaran yang diberikan. Maka yang kita harapkan di sini adalah kerjasama antara guru dengan orang tua siswa ini, sehingga kalau terjalin ini, dan inilah yang kita upayakan pada akhir-akhir ini, supaya bisa kita bimbing bersama. Siswa itu bisa kita berikan pembelajaran di sekolah, kita bina, kita latih, kita berikan evaluasi kepada siswa. Maka orang tua juga harus bisa memperhatikan bagaimana cara belajar anak-anak mereka di rumah. Jadi itulah yang harus kita upayakan terakhir ini Pak Gule, agar komunikasi ini antara guru, baik guru mata pelajaran, wali kelas, terhadap orang tua siswa. Terima kasih. Oke Pak. Berarti selama ini sudah ada ya sekolah
mengadakan interaksi antara guru dan orang tua ya. Selama ini sudah berjalan ya Pak ya, tapi hanya mungkin masih terbatas ya mungkin ya. Oke lah Pak, terima kasih pandangan Bapak terhadap hal itu, masalah tersebut. Maka berikutnya ya Pak, masalah yang saya identifikasi lagi di sekolah kita ini mengenai guru-guru atau bapak ibu guru masih belum mengaplikasikan model atau metode serta strategi pembelajaran yang inovatif. Apakah hal itu benar ya Pak ya terjadi? Karena kalau pemantauan saya selama ini, kalau saya perhatikan, maka itu salah satu ya masalah yang masih belum aplikasikan model pembelajaran atau strategi pembelajaran yang inovatif. Baik, terkait mengenai apa yang disampaikan tentang pembelajaran yang inovatif ini, tentu kalau kita mengacu dari kurikulum yang kita berlakukan selama ini adalah kurikulum K13. Tentu di situ diharapkan memang guru ini sangat berperan sekali untuk memberikan pembelajaran kepada siswa dan tidak monoton, bukan hanya itu saja. Kalau misalnya selama ini yang sudah kita terapkan ya, yang lama, model yang lama, kita hanya terpaut apa yang sudah ada di perangkat pembelajaran dan tidak mencari bahan-bahan yang lain yang memang kita anggap sangat penting sekali untuk diberikan kepada siswa-siswa. Tentu ini ya memang kita upayakan agar guru-guru ini bisa mencari ilmu-ilmu ini dari luar dan bisa mereka mengetahui bagaimana cara yang lebih jitu lagi untuk menyampaikan materi-materi pembelajaran yang lebih inovatif lagi, yang lebih membangun semangat siswa tersebut untuk bisa lebih bersemangat untuk belajar. Jadi sangat penting sekali Pak Bude terkait mengenai aplikasi yang inovatif ini, apalagi pada masa era digital. Oke lah. Baik Pak, terima kasih atas pandangannya tentang masalah ini. Dan masalah berikutnya Pak, saya lihat bahwa pembelajaran dan evaluasi yang diberikan kepada peserta didik masih belum berorientasi pada HOTS. Apakah memang benar itu Pak? Karena menurut pemantauan saya itu salah satu bahwa pembelajaran yang kita sampaikan kepada peserta didik itu dan juga evaluasi dalam bentuk soal itu masih belum maksimal, bahwa bisa dikatakan itu tergolong HOTS ya. HOTS artinya high order thinking skill, tapi di mana saya lihat ini masih LOTS artinya low order thinking skill. Nah, apakah hal itu memang benarkah adanya di sekolah kita ini? Masih belum berorientasi pembelajaran itu dan juga evaluasi itu yang kita berikan kepada siswa itu masih belum berorientasi pada HOTS. Bagaimana pandangan Bapak dalam? Baik, Pak Gule, terkait mengenai pembelajaran ini yang kita kan pada akhirnya untuk pembelajaran ini kan melakukan evaluasi kepada siswa untuk bisa mengetahui bagaimana tingkat daripada kemampuan siswa tersebut, apakah memang ada ya peningkatan daripada pengetahuan yang sudah dimiliki oleh seorang siswa. Tentu di sini memang dari awal tadinya telah kita sampaikan dan memang inilah yang menjadi PR kita di sekolah ini untuk bisa merubah nantinya agar bagaimana supaya pembelajaran ini yang kita berikan itu bisa kita melihat, mengukur daripada tingkat kemampuan siswa tersebut. Tentu kalau sistem konvensional yang sudah kita laksanakan selama ini hanya mengacu pada apa yang kita berikan evaluasi itu, kita berikan penilaian kepada siswa tersebut berdasarkan daripada apa yang bisa kita
kita lihat berdasarkan tulisan saja apa yang sudah mereka terterakan di kertas-kertas mereka sesuai dengan soal yang kita berikan, itulah yang menjadi acuan kita nantinya untuk melihat tingkat kemampuan siswa-siswi kita. Tentu tidak kita pungkiri pada saat mereka tamat nantinya, kita bukan hanya mengharapkan apa yang sudah ada di tulisan, apa yang sudah ada di otak mereka, tetapi aplikasi mereka. Bisa mereka mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang sudah mereka miliki. Tentu hal ini memang sangat tepat sekali kalau misalnya kita memang berbasis ke sistem HOTS untuk ke depan ini, agar siswa tersebut bisa lebih meresap, lebih mengetahui lagi, lebih menghayati lagi ilmu pengetahuan yang sudah dimiliki tersebut. Tentu hal ini kalau memang pembelajarannya kita berikan materi tersebut, ada umpan balik daripada siswa tersebut. Ada feedback. Ada feedbacknya dari apa yang sudah kita berikan tersebut, sehingga siswa tersebut bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ini apa-apa saja yang sudah kita berikan itu, materi-materi itu. Kalau misalnya kita seperti dalam bentuk bahasa Inggris sekarang, kita memberikan seperti contoh menghafal vocabnya di situ, maka seorang siswa itu dia bisa berbicara, bisa berkomunikasi dengan temannya dengan menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Tentu itu yang harus kita harapkan ke depan, sehingga bukan hanya dalam sistem tulisan saja yang kita harapkan untuk bisa memberikan penilaian kepada siswa ini, tetapi dalam kehidupan sehari-hari bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah dimiliki, yang sudah diberikan oleh gurunya, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang memang kita harapkan, dan itulah visi misi kita ke depan, agar bisa siswa-siswi kita ini lebih berkualitas dan lebih bermutu, bisa bersaing dengan situasi keadaan pada saat ini. Oke Pak, Pak, terima kasih. Kemudian Pak, satu lagi yang terakhir mengenai masalah di mana Bapak Ibu guru itu masih belum menggunakan teknologi dalam pembelajaran secara maksimal. Mengapa hal itu bisa terjadi, Pak? Penggunaan teknologi ini sangat penting sekali, Pak Abdul, apalagi dengan situasi era digital pada saat ini. Tentu hal ini yang sangat kita harapkan kepada pihak pemerintah juga nantinya bisa memberikan sosialisasi kepada Bapak Ibu guru ini. Apalagi banyak, jangan kita pungkiri lagi, banyak Bapak Ibu guru juga yang masih gaptek gaptek. Masih mereka belum menguasai teknologi ini, sehingga masih banyak yang jadul-jadul, yang masih belum mengerti bagaimana cara menggunakan teknologi ini dengan baik dalam bentuk pembelajaran maupun hal-hal yang lain yang bisa kita akses melalui dunia maya saat ini. Jadi itu Pak Gule yang bisa kita sampaikan. Tentu di sini dalam internal sekolah kita berupaya pada saat ini untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu guru agar pembelajaran yang kita sampaikan ini berbasis digital, apalagi dengan masa teknologi saat ini. Terima kasih. Oke lah Pak, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak. Jadi semua masalah-masalah ini berarti sudah ada sedikit penjelasan terhadap saya, di mana masalah-masalah ini nanti yang akan dipelajari lagi lebih mendalam dan mencoba nanti mengeksplorasi apa kira-kira masalah ini nanti, apakah memang itu sebabnya yang sudah diberikan oleh Bapak. Jadi terima kasih dulu atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya Pak, dan sudah meminta waktu Bapak. Atas perhatian Pak, saya ucapkan terima kasih. Pak. Baik Pak Gule, dan saya sangat senang sekali dengan apa yang sudah kita
lakukan pada pagi hari ini, tentu apa yang sudah disampaikan tadinya, maka ini merupakan tugas kita bersama. Iya. Dan apalagi orang bapak sekarang masih mengikuti kegiatan PPG, Ya, pendidikan profesi guru. Jadi silakan Pak dipelajari dengan baik, dan hal itu nantinya bisa kita terapkan di sekolah kita ke depannya, sehingga inilah perubahan-perubahan ini yang harus kita harapkan ke depan, Iya. agar kita bisa bersaing dengan situasi pada saat ini sekarang. Apalagi dengan perkembangan teknologi Iya, ini, Pak ya. apalagi dengan perkembangan teknologi. Terima Oke. kasih Pak. Iya, terima kasih.